menang telak 5-0 versus Vietnam, Indonesia posisi ketiga. Garuda Asia alias Timnas Indonesia U16 berhasil keluar sebagai juara ketiga di Piala AFF U16 2024. Usai menang telak dengan skor 5-0. Duel seru tersebut tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U16 versus Vietnam U16 yang digelar di Stadion Manahan Solo pada Rabu 3 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Muhammad Zahabi Goli dan juga Daniel Alfredo mencatatkan brace alias 2 gol dalam laga ini. Sementara itu, 1 gol lainnya dicetak oleh Dava Zaidan. Pada babak pertama, Timnas Indonesia U16 memulai laga dengan begitu api. Tampil menekan, mereka bisa langsung memberi ancaman berbahaya ke pertahanan Vietnam U16. Jelang akhir laga, Muhammad Zahabi Goli akhirnya berhasil memecah kebuntuan skuad Garuda Asia. Pada menit ke-45, dia mencatatkan namanya di papan skor. Tak lama kemudian, Garuda Asia berhasil menambah keunggulannya. Kali ini Dava Zaidan yang mencatatkan namanya di papan skor. Setelah itu, peluit panjang dibunyikan wasit sehingga Garuda Asia memastikan keunggulan 2-0. Di babak kedua, Timnas Indonesia U16 tak menghentikan serangannya, meski sudah unggul meyakinkan. Memasuki menit ke-70, Timnas Indonesia U16 tampil menggila. Mereka berhasil menambah keunggulannya menjadi 3-0 berkat aksi Daniel Alfredo. Setelah beberapa menit kemudian, Garuda Asia sukses menjebol gawang Vietnam U16 lagi. Kali ini kembali Zoli menunjukkan kualitasnya. Belum puas, Timnas Indonesia U16 kembali menambah penderitaan Vietnam U16 lewat aksi Daniel Alfredo. Mauro Zylstra dinilai layak dipanggil Timnas Indonesia. Pengamat dan komentator sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, buka suara soal pernyataan salah seorang pemain diaspora, Mauro Zylstra, yang mengaku siap dipanggil Timnas Indonesia. Ropan sapaan karib Roni Pangemanan menilai bahwa pemain berusia 19 tahun ini layak dipanggil memperkuat skuad Garuda. Dari sekian banyak nama yang beredar, pemain yang satu ini saya pikir layak untuk dipertimbangkan oleh PSSI, kata Ropan, di kanal YouTube Bung Ropan. Bagus kalau kita mendapatkan pemain-pemain muda yang kuat, sambungnya. Menurut Ropan, saat ini, fokus naturalisasi adalah oleh Romeni. Namun, mantan jurnalis ini menambahkan, tak ada salahnya jika Mauro juga sekalian diproses. Saya pikir perlu untuk melihat lagi sosok Mauro Zylstra ini, tuturnya. Sebelumnya, Mauro, dalam siniar di kanal YouTube Yusanugraha, mengungkapkan kesediaannya berseragam Timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah tersebut juga mengaku telah sempat berkomunikasi dengan salah seorang perwakilan dari PSSI. Mauro sendiri bukan pemain sembarangan. Pemain yang bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen ini ganas mengobrak-abrik pertahanan lawan, berstatus runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Dalam 19 pertandingan, Mauro mencetak 9 gol. Selain itu, ia juga mencatatkan 1 assist. Lebih lanjut, Ropan menyebut bahwa Mauro memiliki sejumlah modal bagus. Modal inilah yang akan menjadikannya sebagai amunisi berharga bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia U16 versus Vietnam, ajang seleksi pemain. Nova Arianto mengklaim bakal melakukan rotasi pemain jelang laga perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024 melawan Vietnam U16 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Rabu 3 Juli 2024. Indonesia U16 gagal ke final Piala AFF U16 usai dikalahkan Australia dengan skor 3-5. Sedangkan Vietnam U16 menelan kekalahan pahit dari Thailand U16 dengan skor 1-2. Jelang laga perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024, Nova mengatakan bahwa masa pemulihan yang terbatas menjadi tantangannya. Namun dia tidak terlalu khawatir karena akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Vietnam U16. Pastinya dari recovery karena kita hanya punya sehari setelah itu main lagi.
Tetapi tujuan kita di Piala AFF adalah mencoba semua pemain. Dan mungkin kita akan rotasi, kata Nova. Bukan maksud menyepelekan lawan atau tidak serius memperebutkan tempat ketiga. Tapi Nova menyampaikan bahwa tujuan utamanya sejak awal di Piala AFF U16 ini memang mencari pemain-pemain terbaik untuk nantinya berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Karena kita akan benar-benar menggali pemain terbaik. Siapa yang akan kita bawa di kualifikasi Piala Asia? Semua pemain yang tampil di AFF akan kita evaluasi ke depannya, tutur Nova. Apakah Shin Tae-yong bisa panggil pemain baru Man City ini? Shin Tae-yong bakal memanggil Gabriel Hanwilofking yang gabung Manchester City ke timnas Indonesia. Langkah cepat harus dilakukan PSSI untuk memproses naturalisasi gelandang 18 tahun tersebut. Jika terlambat, Gabriel Hanwilofking bisa diambil timnas Inggris yang membutuhkan pemain bertalenta di skuad mereka. Sekadar diketahui, Gabriel Hanwilofking hampir memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ia merupakan satu dari 4 pemain diaspora yang dipersiapkan memperkuat skuad asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia. Gabriel Hanwilofking dan Chow Yun Damanik gagal memperkuat skuad Garuda Asia karena harus menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Berhubung proses naturalisasi membutuhkan waktu yang lama, sedangkan Piala Dunia U17 2023 sudah berada di depan mata, Gabriel Hanwilofking dan Chow Yun Damanik batal diproses lebih lanjut. Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi, kata pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti di Jakarta, pada Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Cuma itu proses naturalisasi, bisa enggak prosesnya sampai November? Itu sudah mepet, lanjut Bima Sakti. Berselang hampir setahun dari omongan Bima Sakti di atas, kabar mengejutkan datang dari Gabriel Hanwilofking. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Gabriel Hanwilofking diboyong Manchester City U19. Manchester City setuju mendatangkan gelandang kelahiran 2006 dengan talenta luar biasa untuk tim U19. Media Italia remehkan timnas Indonesia. Media Italia La Gazzetta dello Sport meremehkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.